Terima kasih Allah Roh Kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin saya nggak bisa agak keras saudara. Kurang sehat saya hari ini. Hanya saya pakai jaket. Tapi saya percaya Tuhan akan pakai saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan kita minggu lalu. Jadilah teladan. Mari kita kembali buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Dan Titus pasal 2 ayat 7. 1 Timotius 4:12 yang laki-laki, Titus 2 ayatnya yang ke-7 yang wanita. Pria lebih dulu. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang wanita, Titus 2 ayat 7. 2, 3. Puji Tuhan. Kita sudah melihat minggu lalu apa itu teladan, saudara. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau sesuatu yang baik untuk dicontoh. Kenapa kita harus menjadi teladan? Karena dengan kita menjadi teladan, Bapa kita di sorga dimuliakan. Nah, ada 4 hal tentang teladan yang akan kita lihat, yang baru satu kita lihat, yaitu orang muda yang menjadi teladan, lalu yang kedua orang tua yang menjadi teladan, yang ketiga yang berkeluarga menjadi teladan, dan yang keempat hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Kita baru melihat yang pertama, orang muda yang menjadi teladan. Ada 5 yang bisa dijadikan teladan dari hidup orang muda. Yang pertama, dalam perkataannya. Kedua, dalam tingkah lakunya. Ketiga, dalam kasihnya. Keempat, dalam kesuciannya. Dan kelima, dalam kesetiaannya. Nah, minggu lalu ada orang tua yang sangat senang karena firman Tuhannya hanya untuk anak-anak mereka, bukan untuk mereka sebagai orang tua. Jadi mereka senang sekali karena anak-anaknya dapat kebenaran firman Tuhan. Saya bilang nanti minggu depan ada gilirannya. Minggu lalu orang muda, sekarang kita lihat gilirannya orang tua. Nah, kita lihat yang kedua, orang tua yang menjadi teladan. Kalau kita dengar kata orang tua, saudara, apa sih orang tua itu? Kenapa disebut orang tua? Disebut orang tua karena mereka orang yang lebih tua atau dituakan. Yang terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anak-anaknya yang mengajarkan nilai-nilai spiritual dan norma yang berlaku di masyarakat. Itu orang tua. Mereka dituakan. Ayah ibu yang dituakan karena mereka jadi guru yang mengajarkan nilai-nilai spiritual dan norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat kepada anak-anaknya. Nah, rupanya Alkitab juga berbicara tentang orang tua. Bukan saja orang muda yang harus menjadi teladan, orang tua juga harus menjadi teladan. Nah, bagaimana orang tua yang menjadi teladan itu? Saya menyampaikan 3, saudara. Yang pertama kita melihat dalam Efesus pasal 6 ayat 4. Tolong tampilkan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata bapak-bapak di sini termasuk juga di dalamnya ibu-ibu, orang tua. Kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati
anak-anakmu. Orang tua yang menjadi teladan adalah orang tua yang tidak suka membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak mereka. Nah, kata membangkitkan di sini saudara, itu ditulis dalam terjemahan yang lain memicu amarah dalam kehidupan anak-anak mereka, atau menggusari, atau sakitkan hati anak-anak mereka. Nah, orang tua yang menjadi teladan, mereka tidak lakukan ini kepada anak-anaknya. Mereka tidak akan menyakitkan hati anak-anak mereka. Mereka tidak melukai hati anak-anak mereka. Mereka tidak gusari, mereka tidak picu amarah dalam hati anak-anak mereka. Dan kita melihat banyak orang tua justru tidak bisa melakukan hal ini. Banyak orang tua yang menyakiti anak-anak mereka. Anak-anak itu terluka dengan perlakuan orang tua mereka. Dan orang tua itu berpikir tidak salah cara mereka. Salah sebenarnya. Kenapa? Karena mereka sudah melukai hati anak-anak mereka. Lalu bagaimana supaya orang tua tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anak mereka? Perhatikan lagi ayatnya bagian B-nya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ini yang harus dilakukan oleh orang tua yang menjadi teladan. Mereka harus didik anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Banyak kali orang tua hanya mendidik anaknya dengan memberikan sesuatu yang anaknya minta. Yang penting anaknya diam, tidak mengganggu orang tuanya, tidak mengusik orang tuanya. Dikasihlah HP 24 jam kepada anaknya itu. Ini bukan didikan yang baik, saudara, bukan didikan yang baik. Pernah saya saksikan kan kepada saudara waktu saya operasi mata yang kedua. Di sebelah saya itu ada anak remaja yang dioperasi. Lalu saya ngobrol sama orang tuanya, kenapa Pak, Bu, anaknya? Apa sama seperti saya? Bukan Pak, anak saya rusak matanya gara-gara HP. Kaget saya. Masa iya sih Pak, Bu? Benar Pak. Saya salah sebagai orang tua. Saya kasih anak saya HP dan saya tidak kontrol anak saya. Rupanya radiasi dari HP itu merusak jaringan-jaringan mata anak saya. Lalu akhirnya anak saya harus dioperasi. Sekian hari dia lebih lama dari saya di rumah sakit itu. Dan uangnya cukup banyak saudara dikeluarkan untuk operasi mata anaknya. Firman Tuhan tidak pernah mengajar orang tua jadi teladan melakukan ini kepada anak-anak mereka. Tidak. Orang tua yang menjadi teladan, mereka didik anak mereka dengan ajaran nasihat firman Tuhan. Mereka ajar kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Mereka ajar berdoa, mereka ajar membaca firman Tuhan, mereka ajar bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup anak-anak mereka. Waktu orang tua bisa melakukan hal ini, mereka jadi orang tua yang menjadi teladan. Coba Kolose 3:21. Tolong pemain musik Mila bantu baca. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Oh saudara. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu. Kenapa? Karena waktu kau sakiti hati anakmu bisa tawar hatinya kepada kita. Tahu saudara arti tawar hati itu? Dia tidak percaya lagi kepada kita sebagai orang tuanya. Kalau sampai anak
sampai kepada taraf seperti itu, berarti lukanya sangat dalam kehidupan anak itu. Dan kalau orang tua itu tidak cepat sadar dan bertobat, dia akan menurunkan kutuk yang tidak baik kepada anak-anaknya. Anak-anaknya akan melakukan sesuatu yang sudah di luar perhitungan akal pikiran manusia kita. Kenapa? Disakiti terus oleh orang tuanya. Disakiti terus, minta maaf, buat lagi, minta maaf, buat lagi. Sampai akhirnya anak itu tawar hatinya, tidak percaya lagi kepada orang tuanya. Saudara tahu, waktu anak tidak percaya dengan orang tuanya, dia akan cari figur orang tua yang lain. Lalu dia akan buat perbandingan dengan orang tua teman-temannya. Waktu anak mencari figur orang tua di luar orang tuanya kandungnya, anak itu mudah terjerumus dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu sebabnya orang tua Kristen, mereka harus jadi teladan, mendidik dan mengajar anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 14 bagian B. Saya bacakan. Keseluruhan saya bacakan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak ini, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Perhatikan yang bagian B. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Yang kedua, orang tua yang menjadi teladan, saudara, orang tua yang mengenal siapa Tuhannya itu. Dia bukan hanya tahu tentang Tuhannya, tapi dia mengenal secara pribadi siapa Tuhannya itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang tua bisa mengenal Tuhannya secara pribadi? Kita melihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Boleh, Jack? 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ayat 8 perhatikan, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang dimaksud semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah? 7 elemen yang harus ditambah di atas iman kita. Artinya, sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita tidak cukup hanya beriman kepada Yesus. Kalau kita ingin mengenal Yesus kita lebih dekat, lebih intim dari dalam hidup kita, di atas iman kita harus ditambahkan 7 elemen itu. Apa elemen yang pertama? Kebajikan. Apa sih kebajikan itu, saudara? Kalau kita dengar kata kebajikan, itu adalah perbuatan baik. Orang yang memiliki kebajikan berarti orang itu orang yang baik. Karena dia suka melakukan kebaikan dalam hidupnya. Jadi sebagai orang tua yang menjadi teladan, mereka harus mengenal
siapa Tuhan mereka itu, dengan mereka tambah iman mereka, mereka suka melakukan kebajikan. Lalu yang kedua, dari kebajikan mereka tambah lagi yang namanya pengetahuan. Apa pengetahuan ini saudara? Pengetahuan ini saudara didapatkan dalam hubungannya dengan Tuhan. Dalam hubungannya dengan sesama, juga dalam dia belajar di dunia ini. Jadi bukan hanya kebajikan yang ditambah dari atas iman orang tua itu, tetapi juga pengetahuan. Lalu setelah pengetahuan apa? Coba tampilkan lagi. Penguasaan diri. Penguasaan diri itu artinya mengendalikan diri. Kita kendalikan diri kita untuk tunduk kepada kehendak Tuhan dalam hidup ini. Itu pengendalian diri. Kita kendalikan hidup kita untuk tunduk kepada kehendak Allah dalam hidup kita. Cukup di situ tidak. Habis penguasaan diri dikatakan ketekunan. Ketekunan itu sama dengan keteguhan. Sifat keras hati itu orang yang tekun. Nah rupanya ketekunan itu harus ditambah di atas iman orang tua yang menjadi teladan. Lalu setelah itu ditambah juga kesalehan. Kesalehan itu adalah orang tua yang hidup menjalankan ibadahnya kepada Tuhan. Dia bukan hanya sekedar ibadah, tapi dia menjalankan hidup saleh di dalam pengiringannya kepada Tuhannya. Dia tujukan kepada anak-anaknya bahwa orang tuanya itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Baru yang keenam dikatakan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara di sini adalah kasih akan saudara seiman. Lalu yang ketujuh, kasih akan semua orang. Semua orang di sini menunjuk bukan hanya yang beda keyakinan, bukan hanya beda suku, bukan hanya beda kebangsaan. Siapapun orang itu, dia nyatakan kasihnya kepada mereka. Waktu orang tua menambahkan 7 elemen ini dalam iman mereka kepada Tuhan, orang tua itu akan menjadi orang tua yang menjadi teladan. Katakan suka kita sebagai orang tua, jadilah teladan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, Titus pasal 2 ayat 2 sampai 5. Mari Mila. Titus 2 ayat 2 sampai 5. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Puji Tuhan. Di dalam kitab Titus ini saudara, di sana dijelaskan tentang orang tua yang menjadi teladan. Baik orang tua itu sebagai bapak maupun orang tua itu sebagai ibu. Nah, orang tua sebagai bapak yang menjadi teladan dalam Titus pasal 2 ayat 2 sampai 5, coba tampilkan lagi. Dikatakan di sana ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Saya tidak jelaskan semuanya. Jadi orang tua yang bapak-bapak yang menjadi teladan, pertama mereka hidup sederhana. Apa sih saudara hidup sederhana itu? Hidup sederhana itu artinya hidup sesuai dengan kebutuhan
dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Itu sederhana. Banyak rumah tangga hancur karena gaya hidup. Karena gaya hidup. Kadang pepatah bilang begini, besar pasak daripada tiang. Nah, banyak rumah tangga hancur karena besar pasak daripada tiang. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tidak mau hidup sederhana. Kemampuannya pas-pasan, hobinya main golf. Cocok nggak ini, saudara? Golf itu mahal apa enggak sih sticknya itu? Hah? Mahal kan? Lalu belum lagi kasih sama itu, Marki ya namanya ya? Oke, di itu ya, yang kena kasus itu, Antasari dulu kan? Ya kan? Belum selesai di situ. Habis olahraganya, makan gantian bayarnya. Karena sudah kelasnya atas, nggak mungkin dong makannya di warteg. Nggak mungkin makannya di warteg. Pasti diprotes. Masa kita makan di warteg? Bawa itu lagi stick golf. Ya kan, nggak mungkin, kita pasti makannya di mana? Kafe juga, kafe yang berkelas. Untuk pengeluaran olahraganya aja, gajinya nggak sanggup. Akhirnya apa? Hancur rumah tangga itu. Karena pola hidup yang tidak benar. Makanya orang tua yang menjadi teladan, pertama, dia harus hidup sederhana. Kedua apa dikatakan? Terhormat. Terhormat ini artinya dihormati atau mulia. Orang tua yang menjadi teladan, orang tua yang hidupnya dihormati. Dihormati oleh anak-anaknya, dihormati juga oleh orang-orang rekan-rekannya dan sebagainya. Kenapa dia dihormati? Ada sesuatu yang orang lihat, orang ini layak dihormati. Saudara, kita bisa lihatlah orang tua yang bisa dihormati atau tidak kelihatan, saudara. Dari gayanya bisa kita lihat. Kalau orang itu dihormati itu udah kelihatan, saudara. Kelihatan dari penampilannya, dari ucapan dan perkataannya. Nah, orang tua yang menjadi teladan, dia harus yang pertama sederhana, lalu yang kedua dihormati. Dan yang ketiga, terakhir ini, bijaksana. Bijaksana. Katanya begini, saudara. Orang makin tua itu makin bijaksana katanya. Karena dia banyak makan asam garam. Kenapa enggak ditambah lagi asinnya? Asam garam, pahit, asin gitu kan. Cuma asam garam. Artinya begini, orang tua itu seharusnya makin tua makin bijaksana. Kenapa? Karena memang orang tua jadi teladan seperti itu. Tapi saya banyak jumpai orang tua makin tua bukan makin bijaksana dia. Makin ngeselin. Tahu saudara ngeselin? Ngeselin cara-caranya lah. Beginilah. Katanya orang tua. Banyak makan asam garam. Ini bukan asam garam. Air sungai yang banyak diminum. Kenapa? Ngeselin hidupnya. Seharusnya orang tua itu dia makin bijaksana. Lalu yang perempuan sekarang kita lihat. Yang tadi bapak-bapaknya, sekarang yang perempuannya. Ya maju ayat 4 ya, 3 apa. Nah ini 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. 5.
hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, kepada perempuan lebih jelas lagi, saudara. Perempuan-perempuan tua, kalau mereka jadi teladan, firman Allah tidak akan dihujat orang dalam hidupnya. Nah, bagaimana orang tua yang perempuan itu menjadi teladan? Saya ambil beberapa hal saja, ayat 3. 1. Mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Saya mau tanya sama saudara, kalau orang beribadah, kita lihat orang itu kudus enggak? Rata-rata kudus kan, ya. Kudus kan, dia jaga kan, karena dia lagi ke rumah Tuhan, dia melayani Tuhan. Pakaiannya juga dijaga kan, ya. Lalu dia datang beribadah, dia pengen ketemu Tuhan, dia pengen diberkati oleh Tuhan kan, lewat firman, lewat kehadirannya. Rupanya saudara, hidup beribadah itu bukan hanya waktu dia datang beribadah. Di rumah pun dia harus jalankan hidup beribadah kepada Tuhan. Di gereja kudus, di luar gereja kudisan. Di gereja bahannya cukup, di luar bahan tidak cukup, semua yang dipakai. Kelakuannya enggak sesuai dengan waktu dia datang beribadah dan melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya beribadah tapi tidak menjalankan hidup beribadah. Kurang apa sebenarnya di gereja kita ini, saudara? Kita sudah ada renungan pagi. Di situ kan kita diajar bangun tidur kan, kita kumpulin seisi rumah tangga kita doa sama-sama, lalu kita baca saat teduh. Kurang apa? Kalau kita renungkan hari itu, kita siap jalani bersama dengan Tuhan. Tetapi kenapa? Kok tidak ada perubahan dalam perjalanan hidup kita? Karena kita tidak mau menjalani hidup beribadah setiap hari kepada Tuhan. Orang tua, khususnya ibu-ibu yang menjadi teladan, mereka harus memiliki kehidupan beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, maju lagi aja, 4. Ini, mendidik perempuan-perempuan muda yang baru menikah, mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, bisa nggak ibu-ibu orang tua yang jadi teladan, dia bisa mendidik anak-anak itu mengasihi suami dan anak-anaknya, kalau dia sendiri tidak jaga hidup beribadah? Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi dia nggak ngasih suaminya, nggak ngasih anaknya. Kok sudah berumah tangga, senangnya keluar keluyuran, itu kan aneh. Aneh kan? Sudah kita punya istri, ya, kita punya suami, Tuhan kasih anak sama kita. Kok kita nggak betah di rumah, itu kan aneh. Aneh kan? Saudara boleh tanyalah sama Ibu Gembala. Saya ini betah di rumah loh. Tanyalah sama Ibu Gembala tuh, ada di luar sono. Iya, hari-hari saya di rumah. Saya deket sama anak saya, sama Ibu Gembala saya deket. Paling saya keluar nih nanti besok nih, kalau badan saya masih sehat. Saya besok ke Lampung Utara, lalu ke Tulang Bawang nginap di sana. Baru acara nanti di Lampung Timur lagi. Ya kalau sehat saya berangkat, kalau nggak sehat saya nggak berangkat. Cuma itu aja saya keluar. Hari-hari saya di rumah. Kalau saya mau keluar, saya pasti bawa keluarga saya, anak saya, istri saya. Pokoknya saya jarang jalan sendiri. Tanyalah sama staf saya pengerja itu. Nggak pernah saya jalan keluar rumah itu sendirian. Saya pasti bawa orang. Kayaknya ada orang sudah menikah, kok senangnya keluyuran. Sama anak tuh nggak ada beban bagaimana mengurus anaknya, mendidik anaknya dalam kebenaran firman Tuhan. Itu kenapa?
Pasti ada sesuatu yang gak beres dalam hidup orang tua itu. Kalau dia sudah tahu Tuhan sudah kasih saya suami, istri, anak-anak. Udah bahagia kita. Bahagia. Besarkanlah anak itu sampai dia berhasil dalam takut akan Tuhan. Kalau orang tua seperti ini, firman Tuhan tidak akan dihujat orang. Satu lagi saya jelaskan. Ayat 5. Tuh, hidup bijaksana sama dengan bapaknya, suci. Rajin mengatur rumah tangganya. Baik hati dan taat sama suaminya. Tuh. Rajin ngatur rumah tangganya. Bukan ngatur di mall, bukan. Ngatur di rumahnya itu. Lalu dia baik hati kepada suaminya. Bukan suami orang, bukan laki orang. Benar gak itu? Enggak benar. Kalau kita mau baik hati karena kita sudah punya pasangan hidup, dengan pasangan hidup kita. Jangan bukan dengan pasangan hidup kita baik hati. Itu udah gak benar namanya. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau orang tua seperti ini, saudara, mereka akan menjadi teladan buat seisi rumahnya, buat orang-orang di sekitarnya. Firman Tuhan tidak akan dihujat orang. Sampai di sini, saudara, lemas badan saya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya minta pendeta saya Kumaya berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini dalam ibadah raya pertama Tuhan. Kami sudah mendengarkan nasihat firman-Mu dalam hidupan kami. Sebagai orang tua, sebagai ayah Tuhan, sebagai bapa Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi teladan. Baik Tuhan, lewat hidup kami Tuhan. Hidup sederhana, dihormati, bijaksana. Bahkan menjadi ibu rumah tangga Tuhan yang beribadah Tuhan. Bahkan mengurus rumah tangganya Tuhan. Mengasihi suami dan mendidik anak-anak. Itu sebabnya Tuhan kami belajar terus berusaha Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat. Boleh menjadi kesaksian. Bahkan firman Allah dalam kehidupan kami tidak dihujat oleh orang. Karena hidup kami boleh menjadi saluran kesaksian. Berkati kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Bahkan Tuhan Engkau senantiasa memulihkan, memberikan stamina yang baru Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Supaya Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Pada pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam atas pundak hamba-Mu. Urapan dan kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Bahkan kekuatan kesehatan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan hamba-Mu. Supaya Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang. Sertai perjalanan kami Tuhan. Tibakan Tuhan di rumah dengan selamat. Sebagaimana Engkau sudah menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan kami bertemu di jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Kami akhiri ibadah pertama pagi hari ini. Bukan dengan nama lain. Tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa. Rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus. Bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pulang.